Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam supranatural. Sahabat TH2, kali ini ada kisah yang menarik yang akan kami sampaikan kepada sahabat TH2. Untuk itu, mari ikuti perjalanan kami untuk menjumpai narasumber kita. Kang, titip helm Kang, aku mau langsung namu nih. Oke, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Selamat malam Pak, Ya. dengan Pak Jupri. Benar, Pak? Mau bicara bentar Pak, kami dari TH2 boleh? Oh, oke. Sebentar, Pak ya. Saya buka dulu, Pak. Baik Pak. Assalamualaikum Pak Jupri. Maaf mengganggu ini. Wah, mari, Pak. Silakan dulu, Pak Pak. Jupri, mohon maaf mengganggu ini. Iya, Pak. Kami dari TH2 Pak Jupri. Udah. Kami itu mendengar informasi bahwa Pak Jupri pernah melakukan semacam ritual pesugihan lah gitu Pak. Wah, iya benar, Pak. Benar ya Pak ya? Iya, benar sekali. Makanya, ya mohon maaf ini. Iya. Kami ingin tahu informasinya. Boleh ya Pak Jupri ya? Ya, boleh, Pak. Itu kira-kira awalnya kenapa Pak Jupri niatnya sampai melakukan seperti itu? Ya, sebenarnya saya tuh dendam sama kehidupan saya, Pak. Saya dan keluarga saya tuh selama ini selalu hidup dalam kemiskinan dan ekonomi susah sekali. Sehingga keluarga saya dan saya ini dihina oleh saudara-saudara saya serta tetangga-tetangga saya, Pak. Itu yang membuat saya jadi melakukan hal itu, Pak. Dendam lah sama kehidupan ya? Iya, benar-benar. Gitu Pak Jupri. Itu kira-kira Pak Jupri dari mana biar masih Pak Jupri bisa dapat ada hal-hal soal pesugihan semacam ini gitu Pak Jupri? Oh, itu saya tanya sama teman-teman saya, Pak. Dan kebetulan ada yang tahu siapa yang bisa mengajari, orang yang bisa mengajari saya seperti hal itu. Jadi saya dikenalkan oleh teman saya itu, Pak. Oh gitu. Iya. Dia semacam guru lah Pak Jupri Iya, ya? benar sekali, Pak. Gurunya Pak Jupri gitu untuk belajar ya? Iya. Karena ini rasa nekat ya Pak Jupri ya, dendamnya Benar, dalam kehidupan benar, itu ya. Tapi itu Pak Jupri sadar nggak bahwa itu dilarang sama agama? Ya, sebenarnya sih sadar saya, Pak. Tapi mau gimana lagi, Pak? Ya, kehidupan ekonomi saya yang saya alami ini dan hinaan dari saudara-saudara saya, ya saya nggak mau tahu apa lagi, Pak. Gelap mata lah gitu ya? Gelap mata saya, Pak. Ya, jadi saya melakukan hal itu, Pak. Gitu biar ya? cepat kaya. Apa yang diajari oleh, ya ibarat kata guru bapak lah, dalam hal apa namanya untuk menjadi ikut dalam pesugihan seperti itu? Apa aja yang diajarin sama beliau? Iya, Pak. Waktu saya bertemu dengan guru itu, dia meminta saya untuk puasa ngebleng. Oh gitu. Puasa ngebleng selama 3 hari. 3 hari? Lalu saya juga dimintakan untuk menyiapkan 3 buah bunga kantil, bunga melati, dan kemenyan, Pak, di dalam piring kecil. Oh gitu, buat sesaji lah Pak ya? Sesajian itu. Jadi Bapak melakukan ritual lah gitu ya? Ya, Ritual gitu ya? Benar, Pak. Itu 3 hari 3 malam berturut-turut Iya. ke tempat ritual itu Bapak? Iya, melakukan ritual. Setiap malam tuh Pak? Iya. Oh begitu ya Pak. Nah setelah Bapak mendapatkan apa yang diberikan, lantas bagaimana Bapak proses malam-malam itu Bapak ke tempat ritual, apa yang Bapak lakukan? Oke. Si guru saya itu meminta saya untuk melakukan ritual itu di pinggir sungai, Pak. Oh gitu. Pinggir kali yang agak sepi. Nah, di dalam pinggir kali itu saya diminta untuk membaca mantra-mantra itu, Pak. Ya. Sampai malam itu Pak? Ya, sampai sebelum subuh, Pak. Setelah subuh saya baru boleh pulang. Setelah menjalankan ritual-ritual semacam itu, bagaimana Bapak melakukan atau mendapatkan setelah Bapak selesai melakukan ritual itu? Ya, untuk pertama itu ya saya hari pertama dan hari kedua itu setelah baca mantra itu tidak mengalami apa-apa ya, Pak. Oh gitu. Nah, pas di hari ketiganya itulah, Pak, saya tuh merasa ada sesuatu gitu, Pak. Di depan kali itu ada suara air yang bergerumuh gitu, Pak. Oh. Nah, karena guru saya disuruh untuk meminta memejamkan mata, nah saya mau buka juga nggak berani kan, Pak. Makhluk yang muncul di kali itu kalau menurut Bapak apa tuh Pak? Saya emang
tidak boleh membuka mata Pak, tapi saya mengintip gitu Pak dari mata saya. Oh gitu ya, iya. Ternyata yang saya lihat tuh saya kaget, itu seperti seekor buaya Pak. Tuh. Seekor buaya dia ya. Tidak seberapa lama si buaya itu bertanya kepada saya, Oh gitu. kamu mau apa? Gitu loh Pak. Lalu saya bilang, saya mau cepat kaya, saya mau punya banyak uang, bisa nggak bantu saya? Nah, si buaya itu berkata, ya saya bisa membantu Anda untuk menjadi kaya mendapat uang. Tapi Anda harus mengikuti syarat-syarat yang saya berikan kepada Anda. Nah, karena saya udah gelap mata Pak, jadi saya menerima aja apa syaratan dari seekor buaya itu Pak, buaya putih itu. Ya udah, akhirnya saya diminta untuk jalan ke atas, ada sebuah gubuk untuk bertemu dengan dia, gitu loh Pak. Nah, setelah sudah hilang, saya beranjak ke tempat gubuk tersebut, dan saya kaget di situ Pak. Ternyata ada seorang wanita Pak. Tanpa berpikir panjang, saya langsung samperin itu Pak. Pas saya menghampiri perempuan itu, tiba-tiba saja perempuan itu minta melakukan persetubuhan dengan saya. Gitu loh Pak. Oh. Nah, karena saya udah gelap mata itu, ya udah akhirnya saya lakukan hal itu Pak. Gitu ya Pak ya. Bener Pak. Jadi Pak Jupri itu pada saat itu dimintakan ke gubuk di atas. Tapi mungkin ada perubahan wujud, tiba-tiba ada perempuan atau wanita di sana ya. Iya benar Pak. Lantas gimana Pak setelah ritual Bapak jalankan itu untuk mendapatkan keinginan Bapak mendapatkan uang dan bisa kaya itu gimana akhirnya Bapak caranya gitu? Oke Pak. Setelah 9 bulan Pak, saya melakukan mantra-mantra yang diberikan oleh siluman buaya putih itu Pak. Iya. Saya diminta untuk mencari target rumah atau yang mempunyai uang banyak gitu Pak. Setelah saya udah mempunyai target, pas pada malam harinya pukul 12 malam Pak. Iya. Pukul 00 saya membaca mantra yang diberikan buaya putih itu. Nah, tiba-tiba saja Pak, pada saat saya membaca mantra-mantra dari buaya putih itu, kepala saya kok seakan-akan berubah gitu Pak. Oh gitu ya Pak ya. Seakan-akan berubah, saya juga nggak ngerti ada apa dengan kepala saya. Lalu saya memandang rumah yang sudah saya targetkan itu Pak. Nah, pada saat saya memandang rumah saya targetkan itu, tiba-tiba kok di kantong baju saya tuh uang banyak sekali gitu Pak, ada banyak gitu. Nah, disitulah Pak, saya melakukan hal itu. Akhirnya saya sebelum subuh itulah saya udah melakukan pulang gitu Pak. Begitu ya. Benar Pak. Dengan Bapak merasa berubah ya, ada perubahan di tubuh Bapak, hanya melihat rumah itu maka Bapak mendapatkan banyak uang. Iya benar. Terus, biasanya setiap malam Bapak untuk katakan operasi lah, berapa target Pak setiap malam? Ya paling banyak 3 rumah lah Pak. 3 rumah ya? 3 rumah ya, 3 rumah dalam waktu itu. Iya, artinya kan prosesnya 3 rumah itu mungkin cukup lama juga ya Pak. Iya. Tapi apa yang sudah Bapak dapat dari proses artinya melakukan pesugihan ini Pak? Ya dengan proses pesugihan ini saya kebetulan bisa membeli rumah Pak. Udah bisa membeli rumah, membeli kebun, membeli mobil, motor, dan saya punya sapi. Dan juga yang paling utama ya Pak, saya itu tidak dihinakan dan direndahkan oleh keluarga saya Pak. Saya mulai dihormati, saya dan keluarga saya mulai dihormati oleh mereka. Itulah tujuan utama saya Pak. Oh gitu ya Pak ya? Itulah Pak. Artinya Pak Jupri sudah mendapatkan apa yang Pak Jupri inginkan. Betul. Pada saat niat melakukan itu. Benar, yang intinya bahwa keluarga Pak Jupri sudah ya secara ekonomi mulai meningkat, di samping itu juga keluarga sudah tidak lagi menjadi hinaan buat saudara-saudara Bapak ya. Itu tujuannya Bapak udah dapat ya. Benar, Pak. Kenapa sekarang tiba-tiba Bapak berhenti artinya melakukan pesugihan atau ritual seperti ini Pak? Nah, kebetulan setelah 9 bulan itu Pak, saya bermimpi Pak. Saya bermimpi dengan si buaya putih itu, yang mana si buaya putih itu meminta saya untuk melakukan hubungan lagi Pak. Tapi ada satu lagi Pak syarat yang diminta oleh si buaya putih itu. Dia meminta korban anak saya sebagai tumbal. Nah disitulah Pak saya tidak bisa terima itu Pak. Saya berontak dalam hati saya. Lalu saya bingung, saya harus kemana lagi. Akhirnya saya minta seorang teman saya untuk mencari seorang guru atau yang bisa memusnahkan hal ini gitu Pak. Begitu ya, artinya hal yang berat adalah pada saat Pak Jupri diminta menjadikan anaknya sebagai tumbal. Betul, itu ya yang kan, saya itu terima. ya. Benar Pak. Batinnya nggak terima ya Pak ya. Jadi mungkin kan setiap manusia pasti sayang sama keluarga dan anaknya. Dan itu yang membuat Bapak mungkin kepikiran dan depresi
cari jalan keluar untuk bisa lepas dari ketergantungan ini. Betul, Itu yang membuat Bapak berhenti ya Pak ya. Iya. Tapi alhamdulillah Bapak sudah mendapatkan apa yang Bapak inginkan ya. Alhamdulillah Pak, kebetulan teman saya juga ada seorang yang bisa membayatkan saya, membayat saya. Saya akhirnya dibacakan doa oleh dia. Iya. Nah sekarang alhamdulillah saya tuh udah lepas dari buaya putih itu Pak. Udah ketergantungan Makanya ya. iya Pak, saya sangat menyesal sekali Pak. Saya bertobat sama Allah. Oh gitu, alhamdulillah. Aduh, bersyukurlah Pak saya. Alhamdulillah, artinya Bapak sudah bisa keluar dari Betul Pak, tuntutannya. benar Pak. Mohon maaf Pak Jupri, kalau boleh tahu tempat ritualnya jauh nggak sih Pak dari sini Pak? Ya kalau saya tunjukkan ke tempat ritual saya ya kira-kira 2 atau 3 jam lah Pak. Gitu ya? Betul. Bapak mau melihat silakan. Berarti boleh saya antar. Oh gitu Pak, boleh Pak? Boleh, oke.